Saudara-saudariku yang terkasih, satu hal yang mau saya renungkan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudari untuk merefleksikan adalah soal pemberian. Yesus hari ini memberikan kepada kita pencerahan, ajaran, bagaimana kita melihat sebuah pemberian. Saya merenungkannya, pemberian itu dilihat berdasarkan kuantitasnya atau kualitasnya. Biasanya kita itu kalau memberi atau kita itu diberi atau kita melihat orang memberi, yang kita lihat itu kuantitas. Berapa jumlah kolekte yang dia sumbangkan? Berapa donasinya? 10 juta tentu lebih besar daripada 1 juta. Satu box pakaian baru lebih banyak daripada satu setel pakaian baru. Jadi kita melihat itu kuantitas jumlahnya. Itu cara yang umum dan cara yang mudah. Dan seringkali itu yang menjadi ukuran yang kita pakai. Oh, orang itu sumbangannya paling besar. Loh, tahu dari mana sumbangannya paling besar? Karena jumlahnya paling besar, paling banyak. Karena barang yang disumbangkannya, dia nyumbang 1 ton beras. Ibu itu cuma nyumbang 1 kilo beras. Ya tentu lebih banyak 1 ton. Dalam Injil hari ini kita diajak untuk melihat kualitasnya. Yesus membandingkan persembahan atau kolekte janda miskin dengan kolekte orang-orang kaya. Janda miskin itu hanya memberikan 2 keping ya, uang receh yang paling kecil nilainya. Kalau sekarang ya 200 rupiah ya, karena yang paling kecil kan 100 rupiah. Jadi kolektenya itu 200 rupiah. Dibandingkan dengan orang yang kolektenya kalau dalam bentuk cash ya merah-merah 100 ikat, jadi 100 kali 100.000. Orang akan melihat loh, janda miskin 200 repes. Ini berapa ini? Berapa juta, berapa puluh juta. Tapi Yesus melihat bahwa janda miskin ini lebih banyak. Bagaimana cara menilai? Cara menilai memberi itu secara kualitas, kita menilai dari seberapa banyak pengorbanan yang kita berikan. Itulah kualitas pemberian kita. Kalau saya diberi 4 baju baru, seharga 100.000. Lalu saya berikan 1. Dibandingkan dengan saya punya 1 baju baru, lalu saya berikan orang lain, harganya sama 100.000. Lebih, yang saya berikan sama, 1 buah, harganya juga sama. Tetapi kualitas pemberian lebih banyak ketika saya hanya punya 1 baju baru. Kenapa? Karena saya berkorban. Kalau yang saya punya 4 kan saya masih punya 3. Jadi masih ada untuk saya. Sementara yang 1 sudah punya 1, saya berikan. Jadi kualitas itu sejauh mana kita itu berkorban, sejauh mana kita kehilangan. Karena itu konsekuensinya, setiap orang itu bisa memberi. Tidak ada orang yang saya itu begitu miskin Romo sehingga nggak bisa memberi. Nggak ada. Saya nunggu nanti dapat pekerjaan baru memberi. Saya nunggu kaya dulu baru nyumbang. Kalau dia kaya dia juga nggak akan nyumbang. Percaya aja. Karena untuk
memberi yang berkualitas itu kita itu sudah punya. Apa yang kita punyai? Kehidupan. Kehidupan itu kan bukan hanya soal uang. Kehidupan itu soal waktu, soal tenaga, soal pikiran. Memang di sini tidak terasa. Tapi saya pengalaman hidup di Amerika itu sangat terasa. Di sini seorang ibu rumah tangga kan nggak dihargai. Kerjamu apa, Bu? Ibu rumah tangga. Malah ibu rumah tangga. Lebih dihargai kan? Kerjamu apa? Wanita karier. Nah kalau di sana, ibu rumah tangga itu gajinya luar biasa. Kenapa? Karena tenaga itu dihargai. Dan dihargainya per jam. Jadi kalau orang tidak sungguh kaya raya, dia nggak punya pembantu. Kenapa? Karena pembantu kalau tinggal di rumah berarti gajinya 24 jam. Dan tidak kuat orang gaji 24 jam. Misalnya saja, di New York itu gaji paling rendah, UMR itu per jamnya $15. Nah kalau sedangkan pengasuh bayi itu lebih dari itu, bisa $25 per jam, $30 per jam. Nah kalau saya ibu rumah tangga, kerjanya per jam itu dapat $15. Lalu saya pergi kerja, anak saya tinggal, saya nyewa pembantu, saya membayarnya dia $30. Lah torok, lah kurang. Saya dapat gaji $15, gaji pembantu $30 per jam. Makanya ya di sana itu dihargai. Kalau di sini semuanya materi yang dihargai. Oh, gajimu piro sih? Jadi kalau orang tenaga, pikiran, waktu itu tidak dianggap pemberian. Kami baru mengadakan seminar. Nah, seminar itu mendatangkan pembicara itu kan ada tarifnya, 1 jam berapa? Ada yang 1 jam 1 juta, ada yang 1 jam 2 juta. Nah, kalau ada umat di sini yang pekerjaannya itu pikiran, berpikir, lalu dia mengabdi di gereja itu, ikut rapat 1 jam. Dia kalau ngasih ceramah, biasanya dapat 1 jam 2 juta. Ini ikut rapat dewan, nggak dapat apa-apa. Tapi seringkali kan nggak dilihat itu. Yang dilihat berapa sih sumbangannya dia, uangnya. Makanya setiap orang itu bisa memberi. Ya tenaganya, ya waktunya, ya pikirannya. Karena sebenarnya pikiran kita, waktu kita, tenaga kita itu kalau dijadikan materi itu bisa menjadi uang. Hanya seringkali di Indonesia itu yang dilihat hanya bentuk materinya. Maka hal yang kedua yaitu bahwa kita semua ini bisa memberi. Jadi yang pertama itu memberi itu soal pengorbanan, apa yang kita korbankan. Dan yang kedua, kita bisa mengorbankan apa saja karena kita memiliki hidup. Dan hidup itu cakupannya luas. Hidup itu tidak hanya kita memiliki baju, memiliki uang, tapi kita memiliki waktu, memiliki tenaga, memiliki pikiran, dan sebagainya. Dan itu bisa kita berikan. Contoh terakhir tentang waktu. Kita pasti mungkin kenal orang-orang ya di masa pandemi ini yang kaya raya, kena COVID. Apa yang nggak bisa dibeli? Waktu untuk hidup. Ada banyak orang yang kaya raya bisa membeli rumah sakit, bisa membeli obat, meninggal juga. Nggak bisa membeli waktu untuk hidup. Kalau waktu bisa dibeli, ya semua orang berjuang menjadi kaya supaya hidup selamanya, nggak mati-mati. Dan ternyata nggak bisa. Jadi waktu itu adalah kekayaan juga. Ya. Jadi tidak hanya uang,
tidak hanya tenaga, tidak hanya keahlian, tapi waktu itu kekayaan. Maka sekali lagi, setiap orang bisa memberi. Dan semakin dia berkorban, semakin tinggi kualitas pemberiannya. Yang dikatakan dalam bacaan kedua. Kalau bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil. Bacaan pertama itu janda dari Sarfat. Itu tidak percaya sama Allah. Jadi masuk dalam golongan orang kafir. Tapi dia percaya kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia utusan Allah itu minta makan, minta roti. Janda itu hanya punya persediaan terakhir. Jadi sesudah masak mati karena nggak ada lagi. Besok nggak ada lagi yang dimakan. Tapi janda ini memberikan roti itu kepada Nabi Elia. Berarti apa? Dia memberikan hidupnya yang terakhir sama anak-anaknya itu. Itu berarti pemberian yang kualitasnya tinggi karena memberikan hidupnya. Dalam Injil, janda miskin itu kan mengatakan ya, Yesus mengatakan bahwa orang ini memberikan seluruh yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi mungkin gajinya ya 200 rupiah per hari, janda miskin itu, dan diberikan semuanya. Dan dalam bacaan kedua dikatakan bahwa Yesus itu memberikan apa yang paling berharga? Hidupnya. Jadi pemberian yang paling tinggi adalah hidup kita. Misalnya Anda, ada perampok datang ke rumah Anda, Pak Pistol, kamu berikan perhiasanmu, misalnya ibu-ibu ini yang dirampokmu, atau kamu tak bunuh. Orang yang paling bodoh pun akan, ya sudah kasihkan perhiasannya, karena saya bisa cari perhiasan lagi. Kalau orang itu bodoh, tidak mau, lebih baik saya bunuh. Ya dia dibunuh, perhiasannya tetap diambil. Jadi rugi dua kali. Di surga dia nggak ada toko perhiasan, ya, atau di neraka nggak ada toko perhiasan. Tapi kalau orang itu ya diberikan. Karena apa? Hidup ini yang tertinggi. Dan Yesus itu memberikan hidupnya. Maka Yesus itu persembahan yang tertinggi. Dalam bacaan kedua dikatakan bahwa dia mengorbankan diri sekali, yaitu hidupnya. Dan itu dibandingkan dengan imam-imam yang mengorbankan darahnya siapa? Darah domba-domba, darah hewan. Misalnya kalau berdoa di bait Allah itu ya menyembelih burung merpati, menyembelih kambing, domba atau lembu, darahnya lalu dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, Yesus darahnya sendiri dikorbankan. Makanya dia itu persembahan yang paling tinggi, paling sempurna. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk mengikuti Kristus. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan diri kepada Allah melalui pemberian diri kepada sesama. Motifnya adalah, motivasi kita memberi adalah kita ini sudah diberi. Kita ini sudah dicintai oleh Allah, karena itu kita mencintai. Dan berilah dengan sesuatu yang berharga, yaitu apa? Dengan pengorbanan. Ini terakhir ya, contoh yang terakhir. Beberapa waktu yang lalu kami dari YKBS mengadakan pengumpulan dana untuk korban bencana. Lalu kami sebenarnya tidak menerima sumbangan pakaian bekas dan sebagainya, tetapi tetap ada orang yang menyumbang. Akhirnya apa? Ya, kadang-kadang motivasi orang menyumbang pakaian bekas itu tidak ada pengorbanan, malah keuntungan. Timbang diguak nang di bingung, wis dikekno nang gereja. Wis krasa ayem, wah tak kekno nang gereja aja. Timbang ngebek-ngebeki gudang, ya. Nah, nyortir itu, waduh ada daster, ada pakaian dalam. Itu terus gimana? Jadi tidak ada pengorbanan.
Kecuali kalau dia hanya punya satu daster lalu diberikan. Tapi kadang-kadang itu kan bukan pemberian lagi, tetapi ya malah keuntungan. Tidak ada pengorbanan, malah saya untung karena bisa membuang barang-barang ini. Nah, itu merupakan renungan. Apakah itu jelek? Itu baik. Bagaimanapun memberi tetap baik. Tetapi kita dipanggil memberi dengan berkualitas. Bukan soal jumlah, tapi seberapa besar pengorbanan yang kita berikan dalam pemberian itu. Dan itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Amin.